faktanya banyak rumah sakit yang nggak mau terima. Sebagaimana yang disampaikan Pak Edi Wuryanto tadi. Jadi jangan juga kemudian seolah-olah Pak Menkes merasa sudah selesai nih tugas dari Kementerian Kesehatan. Enggak, Pak. Yang Bapak sampaikan itu cuman fakta di atas kertas. Fakta di lapangannya beda. Itu yang kami gugat. Tingkat kepatuhan rumah sakit itu Bapak kontrol enggak? Pemda nggak melakukan kontrol kok ke rumah sakit, itu fakta. Kami di Dapil tahu persis tahu pasti soal ini. Bapak tahu nggak? Kontrol nggak? Kan itu masalahnya. Saya kira ini penting diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan ini. Jangan cuma sekedar bicara sudah memberikan surat edaran, tapi nggak ada kontrol, nggak lihat bagaimana tingkat kepatuhan rumah sakit. Yang jadi korban masyarakat. Mereka mau berobat nggak bisa, Pak. Mereka ngadunya ke siapa? Ke DPR. Kalau DPR tidak menindaklanjuti, DPR dilegitimasi, Pak. DPR dibilang nggak kerja. Kan itu yang terjadi sekarang. Maka saya harus bicara keras soal ini. Karena saya nggak mau juga ya, namanya DPR terus-terusan didelegitimasi seolah-olah DPR nggak melakukan kontrol kepada pemerintah. Kan itu masalahnya. Terima kasih pimpinan. Iya. Minta maaf, Pak. Kita tidak main-main lagi. Ini jadi kalau kami ini jadi mereka, jadi masyarakat yang ada di kampung sana, bukan main nasib kita. Jadi kita mewakili mereka, Pak, untuk menyampaikan hal ini. Buka kanal resmi apa gitu, Pak. Dan berapa lama dari mereka sampaikan mereka punya keluhan atau komplain untuk bisa mendapatkan jawaban. Ini Pak, orang udah mau mati, terus baru tadi Bapak bilang sampaikan, aduh Pak ribet banget. Ini sudah sistem yang luar biasa, masa nggak ada yang lebih hebat lagi, Pak? Jangan kita main-main. Ada duit nggak gitu? Jangan kita putar sana, putar sini, kasihan Pak rakyatnya. Warga miskin yang secara di atas kertas dianggap mampu, tapi di lapangan untuk membayarkan iuran secara rutin itu nggak mampu, Pak. 2 hari lalu saya baru ketemu satu ibu-ibu, Pak. Suaminya kerja serabutan, ibu ini tidak bekerja, desilnya dari desil yang di bawah dipindahkan menjadi desil 8, Pak. Bingung yang bersangkutan nanya ke saya, kenapa kok desil saya bisa desil 8 gitu. Kondisi yang seperti ini kan banyak. Nah ini nggak fair, Pak. Makanya saya bisa memahami ketika pimpinan DPR pada 9 Februari yang lalu memasukkan kalimat tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Supaya kejadian-kejadian seperti yang tadi saya sampaikan tidak terjadi, Pak. Orang-orang yang seharusnya masih di desil di 1 sampai 5, tetapi secara by mistake masuk di desil yang tinggi, itu tetap dibayarkan dan tetap bisa berobat, Pak. Pertanyaan berikutnya, tadi ditanyakan oleh Dr. Gamal dan teman-teman lain. Bagaimana cara kita menentukan desil, Pak? Ya, saya pernah membaca beberapa literatur, informasinya, kalau sudah berpenghasilan sekitar 2 jutaan saja sudah dianggap mampu, Pak. Kalau betul ini kan cilaka, Pak. Ya, di bawah UMR jauh loh itu, Pak. Berarti yang Pak Menkes sering ngomong nih, Pak Menkes kan sering sampaikan, wah di atas desil 6 nih orang kaya. Berarti penghasilan 2 juta dianggap orang kaya, Pak. Tinggal di Jakarta dengan 2 juta itu susah, Pak. Ya, jadi maksud saya, ini apa enggak lebih baik, ini saya sering sampaikan di forum ini, Pak. Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya, Pak. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah, Pak. Mampu enggak? Mampu kok, Pak. Ya, ada 284,6 juta peserta, Pak, yaitu 98,7% penduduk. Yang non-aktif, Pak, hari ini, Pak, 58,32 juta, Pak. 20% non-aktif, Pak, hari ini, Pak. Ya, jadi yang sudah dibiayai selama ini kan 96,63 juta. Ya, kita lepaskanlah yang PPU karena dibiayai oleh perusahaan dan negara karena sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau 284,6 juta peserta dikurangi PPU, ya, baik itu penyelenggara negara maupun badan usaha, maka ada 225,94 juta orang, Pak. Kalau kita kalikan 42.000 dikali lagi 12 bulan, 113 triliun per tahun, Pak. Mampu nggak negara? Mampu, Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu, Kak. Mampu, Pak. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak.
Mampu, Pak. Jadi saya sarankan sekali lagi, daripada kita berdebat soal ini terus-menerus, ini nggak selesai nih, Pak. Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100% kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara. Terima kasih.